Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam pagi Ibu. Kepada kakak kelas, silakan memimpin doa. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Berdoa cukup. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kelas hari ini? Sudah Bu. Oke. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih, apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya? Izin menjawab Bu. Minggu kemarin kita membahas mengenai membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Oke, baik, karena kemarin sudah membahas tentang cerita rakyat dan cerpen, jadi hari ini Ibu akan membahas tentang hikayat. Oke, adapun kegiatan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini yaitu memahami teks hikayat, memahami konsep dan pengertian serta bentuk teks. Kedua, mengenai struktur teks hikayat, itu mengetahui, menentukan dan membangun struktur teks. Yang tiga, menggali kaidah kebahasaan dan nilai teks hikayat, yaitu memahami kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks. Yang terakhir, menulis teks hikayat, yaitu menulis dan atau menyusun cerita rakyat dalam bentuk teks. Nah, pembahasan pertama yaitu cerita rakyat dan hikayat. Kalian tahu nggak sih arti cerita rakyat, pengertian cerita rakyat dan hikayat? Belum tahu ya. Tapi kemarin kalian sudah mempelajari cerita rakyat kan? Sudah. Jadi Ibu hanya menjelaskan ulang apa itu cerita rakyat dan menjelaskan hikayatnya. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang tersebar di masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Bisa dikatakan nenek moyang kita yang menceritakan kepada generasi berikutnya. Selanjutnya ada hikayat. Hikayat ini termasuk bentuk prosa lama yang dulu banyak ditemukan dalam bahasa Melayu yang berisi cerita sekilas dongeng atau kisah tentang keajaiban maupun kehebatan seseorang atau tokoh utamanya. Selanjutnya ada jenis cerita rakyat. Nah, jenis cerita rakyat ada 4. Yang pertama hikayat, yaitu mengisahkan kehidupan keluarga istana, bangsawan atau orang terkenal. Kedua, fabel, berisi cerita tentang binatang. Jadi berisi cerita tentang kehidupan para binatang seperti itu. Yang ketiga ada legenda, berisi cerita asal-usul suatu hal seperti asal-usul Danau Toba, asal-usul Tangkuban Parahu. Dan yang terakhir ada mite, berisi cerita kehidupan Dewa Dewi seperti Ramayana dan sebagainya. Nah, Ibu hanya akan menjelaskan, akan memfokuskan materi pada hari ini itu tentang hikayat. Hikayat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu haka, artinya bercerita atau menceritakan. Hikayat juga termasuk ke dalam karya sastra lama. Karya sastra ini serupa dengan dongeng yang disajikan dalam bahasa Melayu dengan bercerita tentang keajaiban. Fungsinya yaitu sebagai hiburan dan sumber inspirasi. Berikutnya ada karakteristik teks. Teks hikayat merupakan kisah mustahilan atau prologis. Nah, jadi ceritanya itu seperti keajaiban, seperti yang mustahil lah untuk dilakukan secara nyata. Yang kedua ada menceritakan tokoh yang memiliki kesaktian. Terus yang ketiga ada istana sentris. Istana sentris itu bercerita tentang berlatar belakang kami istana, kehidupan istana. Selanjutnya pengarangnya tidak diketahui atau anonim. Yang kelima memiliki nilai kehidupan. Nah, banyak sekali teks hikayat ini mengandung nilai-nilai moral. Yang terakhir menggunakan bahasa Melayu klasik atau arkais.
Nah, jenis hikayat ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan isinya dan berdasarkan asalnya. Kalau berdasarkan isinya itu ada cerita rakyat, epos India, cerita dari Jawa, cerita Islam, dan sejarah. Yang terakhir sejarah dan biografi. Nah, kalau berdasarkan asalnya, yaitu ada Melayu asli, Jawa, India, Arab, atau Persia. Nah, kalau Melayu asli itu meliputi hikayat Hang Tuah, hikayat Si Miskin, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Madunungan. Nah, kalau Jawa, hikayat Panji Sembilang, hikayat Cekelwan Weneng Api, hikayat Indra Jaya. Nah, kalau di India ada hikayat Srirama, hikayat Perang Pandawa, hikayat Sangboma, hikayat Bayan Budiman. Kalau Arab atau Persia ada hikayat Amir Hamzah, hikayat Fathiyah, hikayat Seribu Satu Malam. Selanjutnya ada struktur teks. Yang pertama orientasi, yaitu ringkasan ataupun inti dari cerita atau gambaran awal cerita. Yang kedua peristiwa, berisi pengungkapan peristiwa berkaitan dengan waktu, suasana maupun tempat kejadian cerita. Yang ketiga klimaks, berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian ini kerumitan cerita dan masalah yang dialami tokoh mulai bermunculan. Yang keempat resolusi, berisi resolusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh. Terakhir koda, berisi penceritaan akhir cerita atau pengungkapan komentar penulis tentang keadaan yang bisa diambil dalam kehidupan. Berikutnya ada unsur cerita. Yang pertama tema, yaitu inti atau ide dasar dari sebuah cerita. Kedua alur, yaitu pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Yang ketiga ada latar, keadaan. Maksud ibu ada latar, yaitu keadaan tempat, waktu, dan suasana berlangsungnya sebuah cerita. Latar tersebut bisa bersifat faktual atau imajiner. Yang keempat ada tokohan, yaitu cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Kelima ada sudut pandang, posisi pengarang dalam membawakan cerita. Nah, yang terakhir ada amanat, yaitu ajaran moral atau pesan didaktis yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, selanjutnya ada nilai dalam cerita. Yang pertama ada kepemimpinan berkaitan dengan sifat dasar pemimpin. Jadi kita bisa melihat sifat-sifat para pemimpin itu bagaimana di dalam teks. Yang kedua ada budaya, berkaitan dengan tradisi masyarakat. Kita bisa melihat budaya masyarakat di teks ini masih sangat terjaga, kayak gotong royongnya dan sebagainya. Terus yang ketiga ada agama, berkaitan dengan keimanan, aktivitas ibadah. Yang keempat pendidikan, berkaitan dengan aktivitas dan pembelajaran. Yang kelima ada sosial, berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Yang terakhir ada moral, berkaitan dengan sikap dan sifat. Selanjutnya ada kaidah pembahasan teks. Nah, hikayat ini mulai berkembang pada masa klasifikasi, sehingga banyak kata yang ada dalam hikayat itu mengandung bahasa Melayu klasik yang terkadang susah dimengerti. Dari kaidah pembahasan ini terdapat 3 bagian ya. Yang pertama kalimat langsung, kalimat yang menjadikan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat hasil kutipan pembelajaran seseorang persis seperti apa yang dikatakannya. Dapat berupa kalimat perintah, berita, atau kalimat tanya. Selanjutnya ada kata ganti atau pronomina, yaitu kata ganti adalah kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Bisa digunakan seperti kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Yang terakhir ada konjungsi temporal, yaitu kata penghubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Selanjutnya ada menulis teks hikayat. Nah, hikayat bukan teks yang bisa dikarang oleh kita pada zaman sekarang. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah menceritakan kembali hikayat yang dibaca menurut pemahaman kita pribadi. Yang pertama ada ide cerita, yaitu menentukan cerita yang akan diceritakan kembali. Bisa memilih penutupnya dekat dengan kita. Yang kedua ada observasi, mencari narasumber yang mengetahui cerita dan mewawancarainya. Yang ketiga menulis ulang. Nah, yaitu menyusun cerita yang kita peroleh dari beberapa narasumber dengan memperhatikan struktur teks dan
Terakhir ada review. Nah, review ini itu meninjau ulang tulisan dengan mengoreksi dan merevisi kesalahan sehingga menjadi tulisan yang layak dibaca. Nah, sekarang ini mau tanya, apakah kalian pernah mendengar salah satu teks riwayat? Nah, jika pernah, silahkan ceritakan kembali yang pernah Anda dengar, yang kalian pernah dengar. Baik, Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan teks riwayat. Baik, karena waktunya hanya tersisa sedikit lagi, maka Ibu hanya akan mengambil atau menunjuk salah satu dari kalian untuk menceritakan kembali teks riwayat yang pernah kalian dengar. Silakan bagi yang ingin menceritakan teks riwayat pada teman-temannya. Bu, ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Lazari. Di sini saya izin menceritakan kembali tentang cerita hikayat yang pernah saya dengar, yaitu hikayat Maling Dewa. Alkisah, hiduplah seorang putra raja bernama Maling Dewa. Dia ditunjuk untuk menggantikan ayahnya yang sedang pergi untuk menunaikan haji di Mekah. Maling Dewa memiliki tunangan sebanyak 3. Mereka semua adalah para putri yang berhasil didapatkan dari penelusuran seekor burung peri. Para putri itu bernama Nyelam Cahaya, Andam Dewi, dan Bondan Kertasari. Namun, Andam Dewi juga dipinang oleh raja lainnya. Dikarenakan pinangan itu tidak disetujui oleh raja tersebut, maka ia dibuat sakit secara misterius dengan ilmunya. Wilayah kekuasaan Andam Dewi juga dihancurkannya. Andam Dewi dan ibunya terpaksa harus bersembunyi. Maling Dewa tetap mencari Andam Dewi dan mengawininya. Namun, akibat perkawinan tersebut, ia dibunuh oleh raja yang pinangannya telah ditolak. Maling Dewa akhirnya dihidupkan lagi oleh Nyelam Cahaya. Akhirnya, ia kawin dengan Bondan Kertasari. Berkat kemenangannya dalam peperangan, Maling Dewa berhasil mengawini 2 putri lainnya. Perkawinan terakhirnya adalah dengan Putri Nyelam Cahaya yang digelar di negeri Kayangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi dan penjelasan dari teks saya sudah selesai. Sebelumnya, apakah dari kalian ada yang ingin menyimpulkan Saya, Bu. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembelajaran hari ini adalah cerita hikayat dan cerpen memiliki banyak manfaat, tujuan, karakteristik, dan lain sebagainya. Cerita hikayat dan cerpen dapat membuat kita terinspirasi. Hal tersebut dapat berdampak baik pada kehidupan kita. Setiap cerita hikayat pasti memiliki amanat yang berbeda-beda. Cerita hikayat juga lebih menarik daripada novel, komik, dan sejenisnya. Karena cerita hikayat diambil dari kisah nyata atau kehidupan sehari-hari dan memiliki nilai ekstrinsik yang terkandung di dalam hikayat Maling Dewa. Begitu sendiri kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Tiara sudah menyebutkan. Baik, selanjutnya ada yang ingin menyampaikan manfaat pembelajaran hari ini? Saya dulu. Oke, baik. Jadi manfaat mempelajari teks hikayat hari ini, pertama-tama kita bisa belajar tentang budaya nenek kita. Dengan mempelajari hikayat, kita dapat mengenal tradisi dan cerita yang mereka wariskan kepada kita. Kedua, belajar hikayat juga membuat kita menjadi lebih baik dalam membaca dan mendengarkan. Kita akan mengetahui kata-kata baru dan cara cerita yang menarik. Selain itu, belajar hikayat juga membantu kita untuk menggunakan imajinasi dan kreativitas. Kita dapat membayangkan cerita-cerita tersebut di dalam pikiran kita dan bahkan membuat cerita-cerita baru. Dan terakhir, belajar hikayat juga meningkatkan kemampuan bicara kita karena hikayat seringkali diceritakan secara lisan. Kita belajar cara berbicara dengan baik
menggunakan bahasa yang indah dan membuat cerita lebih menarik. Terima kasih masyarakat sudah mau menjelaskan manfaat pembelajaran ini. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya juga bagaimana pesan pembelajaran hari ini? Pesannya bagaimana? Saya ingin menyampaikan pesan pembelajaran hari ini. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menarik karena kita bisa tahu cerita-cerita hikayat yang belum kita kenal sebelumnya. Banyak nilai-nilai moral yang terkandung dalam hikayat yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, baik, terima kasih Maka. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelumnya Ibu mau memberikan apresiasi dan tepuk tangan. Oke, baik. Setelah pembelajaran hari ini selesai, alangkah baiknya kalian harus tetap semangat dan selalu tetap aktif dalam pembelajaran selanjutnya. Kepada kelas, silakan untuk memimpin. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, maka baiknya kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilakan. Baik, kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.